belum akan fix juga, tetapi mungkin baik kalau nanti bisa di-sharingkan bareng-bareng. Nanti tinggal kami nanti ngomong dengan Mas Kris karena kemarin sudah ditulis. Nah, sehubungan dengan proses pembangunan gereja kita di Srikit Jogencono, mungkin kami dengan Pak Akyong tidak punya kepentingan apa-apa. Akan tetapi kami sebagai mungkin rekanan dengan Bapak Ibu dan saudara-saudari di Mas ini, mungkin gereja sini juga merupakan gereja kami semua. Ya, secara tapi secara geografisnya mungkin bukan. Akan tetapi melihat dari iman dan kebersamaan, saya kira tidak ada bedanya. Ini juga gereja kami. Maka sehubungan dengan ini, kemarin Kok Akyong ke gereja Jojok, lalu setelah misa ngobrol lama dengan kami, yang diobrolkan masalah teras depan gereja ini. Nah, beliau meminta kemarin itu sebenarnya dia telah mengirimkan gambar dengan kami, ya gambar itu sederhana tetapi ada tingkat kesulitannya. Jadi dia meminta supaya pintu sing dados niku mungkin digeserkan depan, lurus depan, ke depan, dinding lurus rating dinding depan, supaya kelihatannya gereja dalam itu biar kelihatan luas. Ya, itu satu. Yang kedua, pintunya agak dipersempit sedikit karena itu terlalu lebar, mungkin tidak proporsional dengan gerejanya atau tingginya. Itu satu. Yang kedua, yang selanjutnya dia minta gambar teras itu memang akan lain daripada yang lain. Itu mintanya dia. Tetapi Mas Is kemarin sudah menyampaikan kepada kami, dia punya pendapat memang sama dengan kami. Nah, gambar itu mungkin sederhana Bapak Ibu. Jadi beliau minta seperti kelenteng. Ini agak depan. Jadi dari dinding depan itu maju paling maksimal 3 meter. 3 meter dari ujung gereja sana sampai ujung gereja sini. Lalu tiang teras yang di depan tetap rating dari 3 meter itu. Ya, setelah itu kita naik sesuai dengan ketinggian persentase atau 0 cosinusnya ketinggian lebar ini. Lalu nanti akan dibuat miring seperti ini. Seperti Minangkabau itu loh. Bisa Bapak bisa bayangkan ya. Bikin variasi lah. Iya seperti itu. Itu mintanya beliau. Iya. Tapi tingkat kesulitannya adalah ketika kita membuat lengkungan ini, maka akan seperti hampir sama dengan ketika kita membuat yang di atas altar yang saya kemarin ya. Mas Gundul sama Mas Is kemarin ya. Nah, tingkat kesulitannya di situ. Lalu nanti untuk pemasangan ordeng-ordeng ini nanti kan akan lebih dipersempit karena supaya genteng itu kelihatannya agak melengkung sedikit demi sedikit. Masuk nggih Bapak Ibu? Ya. Seperti itu. Lalu yang di atas ini tidak boleh diisi bata. Ini nanti mungkin bisa diisi kaca atau variasi apa gitu. Lalu dinding ya, ini pintu, ini baru rating ya. Lalu di depan pintu itu nanti yang di bawah teras yang rating dengan tiang lurus itu dipasang dinding. Lalu yang di tengah bisa dipasang bopen yang model sekarang itu supaya kelihatannya gereja itu tidak, pintu itu lalu sampai di atas tidak kelihatan atau tidak tampak dari depan, tetapi kita kesannya masuknya dari samping kanan kiri teras itu. Lalu nanti bopen itu nanti bisa disiasati dibuat dengan salib itu loh, dibuat salib seperti itu. Lalu ini paham Bapak Ibu ya? Ya. Oke. Terus ini tingkat kesulitannya di situ Bapak Ibu dan para bapak. Tadi hanya membuat ini ya. Nanti kita akan terserah nanti pengerjaannya kan seperti apa. Apakah dengan alat bantu triplek atau dengan yang lain, itu bisa. Lalu Mas Gundul kemarin mengusulkan dengan kami secara pribadi kalau saya suruh menyampaikan kepada Pak Akyong permintaannya
memang sama dengan saya kemarin, hampir sama. Jadi majunya tetap sama, majunya ngajeng lurus terasing niki sami 3 meter. Lalu nanti di pojok sana, di pojok bawah gimbal, cor gantung, sana ada cor gantung, di situ ada pemasangan bata atau intinya tiang ya, untuk menolong resplan gantung di sini. Jadi kesannya nanti akan ya seperti rumah-rumah biasa. Rumah-rumah biasa ada resplan gantung yang sudah jadi itu, jadi akan tampaknya akan seperti ini ya, mengikuti ini seperti ini. Tapi ini nanti atapnya ini hampir cordak bohong. Bukan cordak biasa tapi cordak bohong. Akan tetapi setelah saya pikir-pikir, ini cordak bohong ini juga makan banyak biaya. Ya, karena ini nanti atapnya tetap ada atap bohong toh, apakah spandek, apakah asbes. Dan di sini pasti karena ini anak cor bohong itu akan untuk menolong air yang di depan toh, nanti masuk ke lubang balon itu. Nah, menurut bapak-bapak kira-kira spekulasi ini saya kira di sini kita spekulasi tingkat kesulitan tadi ya, karena ini gereja ini kan tetap hanya seperti ini saja. Kita programnya kemarin kan hanya renovasi. Ya, kita mungkin mindset kita kedepannya mungkin tetap akan mencari pola pikir yang ke depan untuk pembangunan gereja yang baru, modern lah, ya, yang baru. Nah, spekulasinya tadi ini tingkat kesulitannya kita adalah di sini membuat cor bohong tadi, Pak. Cor bohong keliling tadi depan. Ini karena butuh papan juga butuh besi. Tapi kalau yang ini kita hanya tingkat kesulitannya satu. Tetapi kalau untuk timing waktunya saya kira ini hampir sama. Kalau beliau Pak Akyong kemarin sudah ngikutin saya, ya wis aku manut seperti itu. Tetapi ternyata setelah tak pikir-pikir, kita hanya satu tingkat kesulitan membuat oval tadi loh, membuat dengungan tadi. Tetapi yang lain kita tinggal masukkan sabuk, lalu kasol sudah. Nah saat ini tolong bapak-bapak dibahas bareng-bareng, ngumpul Selamat, Pak Stasi, Pak Saring, atau teman-teman yang lain kalau ada ide. Tetapi intinya adalah programnya seperti ini ya. Nah lalu masalah pendanaan kami kemarin minta untuk membantu ini, minta sama Pak Akyong 10 juta diiyakan Bapak, supaya proses seperti ini kita sudah berjalan. Nah aku nurut ini, aku sedangkan ini kan sudah diiyak.